Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini dialami oleh 6 orang pendaki, 4 pendaki cowok dan 2 pendaki cewek. Sebut saja mereka adalah Anto, Willy, Fajar, Randy, Cika, dan Ana. Waktu mereka mendaki gunung ke Gunung Sumbing tahun 2019, mereka ini sempat bareng sama si pendaki cewek. Yang waktu itu si pendaki cewek sedang mendaki sendirian alias solo hiking. Tapi selama mereka bareng sama pendaki cewek tersebut, mereka ini sering merasakan hal yang janggal. Hingga pada akhirnya mereka tahu siapa sebenarnya cewek yang bareng sama mereka itu. Waktu itu sekitar pukul 3 sore. Mereka berenam ini sedang berkumpul di tempat yang biasa mereka gunakan untuk nongkrong dan membahas rencana pendakian ke Gunung Sumbing. Kegiatan mendaki gunung memang rutin mereka lakukan. Biasanya sebulan sekali mereka ini aktif mendaki ke gunung-gunung yang tidak terbilang berat seperti Gunung Prau dan lain-lain. Dan biasanya setiap 3 bulan sekali mereka ini selalu merencanakan pendakian ke gunung yang mempunyai ketinggian di atas 3000 mdpl. Kenapa bisa seperti itu? Karena waktu itu mereka berenam ini lagi senang-senangnya bergelut dengan dunia alam. Karena sudah 3 bulan terakhir mereka tidak mendaki ke gunung yang memiliki ketinggian 3000 mdpl. Di tongkrongan itu mereka membahas rencana pendakian ke Gunung Sumbing. Sebenarnya rencana untuk ke Gunung Sumbing ini sudah lama mereka rancang, tapi baru kesampaian sekarang. Setelah membahas rencana itu, mereka lanjut ngobrol-ngobrol dan bercanda. Hingga sekitar pukul 5:30 sore, mereka kembali pulang. Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Pagi itu, mereka berkumpul di rumahnya Willy dan berencana berangkat bareng dari sana. Setelah semua sudah berkumpul, mereka langsung bergegas menggendong karirnya masing-masing dan berkendara menuju ke base camp Gunung Sumbing via Garung dengan menggunakan motor. Kurang lebih pukul 10 pagi, sampailah mereka di base camp. Sesampainya di base camp, Willy segera mengurus izin. Jadi bisa dibilang Willy ini ketua kelompok pendakiannya. Setelah itu, pendakian dimulai sekitar pukul 11 siang. Berhubung di situ ada jasa ojek sampai pos 1, mereka memilih untuk naik ojek saja, biar lebih menghemat tenaga. Tapi ojek yang ada di sini berbeda. Kalau biasanya penumpang dibonceng di belakang, kini mereka dibonceng di depan. Jadi mereka ini bisa merasakan sensasi yang berbeda. Apalagi tukang ojek ini jalannya cukup ngebut. Kurang lebih pukul 11:30 siang, sampailah mereka di pos 1. Di situ mereka berhenti sejenak karena merasa tegang setelah dibonceng sama ojek tadi. Tapi mereka juga ketawa ketika lihat ekspresi Ana dan Cika yang masih gemetar setelah menaiki ojek tadi. Setelah dirasa sudah siap mendaki, mereka mulai berjalan menuju ke pos 2. Dengan posisi Willy berjalan paling depan, disusul Randy, Fajar, Ana, Cika, dan Anto paling belakang. Perjalanan menuju pos 2 masih belum ada kejanggalan apapun, dan di sepanjang jalan cuma ngobrol-ngobrol dan sesekali bercanda. Setelah cukup lama berjalan, sekitar pukul 2 siang sampailah mereka di pos 2. Di sini mereka memutuskan berhenti lebih lama untuk masak-masak makanan ringan sambil ngopi. Sambil menikmati kopi, mereka berdiskusi di mana nanti akan bermalam, dan Willy mengajak mereka untuk camp di pos 3 aja. Setelah cukup beristirahat, mereka berkemas lagi dan perjalanan kembali dilanjutkan. Nah, di tengah-tengah perjalanan menuju ke pos 3, tepatnya di area engkol-engkolan, sekitar 10 meter di depan, Willy yang waktu itu berjalan paling depan melihat ada seorang cewek yang sedang duduk di pinggir jalur. Dia memakai celana hitam dan kaos putih. Rambutnya cukup panjang terurai dan juga memakai tas carrier.
Sepertinya dia juga pendaki. Melihat itu, Willy bilang ke teman-temannya, itu di depan kayak ada pendaki cewek. Iya tuh, sendirian pula, jawab si Anto. Mereka berjalan menuju ke arah cewek tersebut, karena kebetulan arah jalurnya menuju ke sana. Sesampainya di tempat cewek itu, Willy bertanya, "Mari mbak." "Ya mari," jawab si cewek itu dengan singkat. Karena cukup lelah, mereka berhenti sebentar dan lanjut bertanya pada pendaki cewek itu. "Sendirian aja mbak?" "Apa sama teman?" "Enggak, aku mendaki sendiri," jawab cewek itu dengan ramah. "Udah turun apa masuk naik?" tanya Willy. "Baru mau naik," jawab si cewek itu. Mendengar itu, mereka semua heran, kok berani cewek mendaki sendirian. Lalu Willy mencoba mengajak pendaki cewek itu untuk berjalan bareng, dengan tujuan biar rame. Cewek itu menganggukkan kepala sambil tersenyum. Di situ satu persatu dari mereka bersalaman dengan cewek itu sekalian kenalan. Dia bilang kalau namanya adalah Sustrini. Willy tanya di mana dia tinggal dan dia bilang tinggal di daerah dekat sini, tapi dia tidak menyebutkan alamatnya. Mereka mikirnya, pantas aja dia berani mendaki sendirian. Orang sini sendiri. Nah, pas Ana bersalaman dengan Sustrini, dia merasakan sedikit gugup karena ada sesuatu yang aneh. Setelah bersalaman, mereka kembali melanjutkan perjalanan bersama Sustrini yang berjalan di paling belakang. Di perjalanan Ana pindah posisi di belakang Willy, dan jarak mereka berjalan ini cukup jauh. Lalu pelan-pelan Ana berbisik pada Willy, "Will, cewek tadi kok aneh ya?" "Aneh kenapa?" jawab Willy. "Pas aku salaman, tadi tangannya dingin banget dan lembab." "Masa sih, perasaan biasa aja," jawab Willy. Ana terus meyakinkan Willy tentang apa yang dirasakannya, tapi Willy tidak begitu menanggapinya hingga akhirnya Ana hanya diam. Di sepanjang perjalanan, belum ada yang aneh dan berjalan dengan normal. Setelah melewati trek yang cukup menanjak, sampailah mereka di pos bayangan yang disebut Saduplak Roto. Di situ mereka beristirahat sejenak untuk minum. Nah, waktu sedang beristirahat, Ana sempat melihat ke arah Sustrini yang waktu itu duduk di sebelahnya. Sepertinya dia tidak kelelahan sama sekali, bahkan kelihatannya dia tidak berkeringat. Di sini Ana semakin merasa aneh. Treknya tadi nanjak banget loh, tapi cewek ini kok kayak nggak kelelahan sama sekali, ucapnya di dalam hati sambil melihat ke arah Sustrini yang sedang melihat ke arah bawah. Dia terus memperhatikan Sustrini, dan ketika sedang fokus memperhatikannya, tiba-tiba Sustrini melirik ke arah Ana sambil tersenyum sinis. Melihat itu, Ana langsung mengalihkan pandangannya dan